Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahim, salam kenal dan salam bahagia kepada seluruh Yurja lovers dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Voice of Yurja, di mana kita sama-sama akan menggali kisah, menggali pengalaman dari guru-guru di MTs Madrasin yang sangat menginspirasi. Kalau kata guru IPS, tidak ada kesan tanpa interaksi dan tidak ada interaksi tanpa basa-basi. Pada kesempatan kali ini, saya tidak mau basa-basi lagi. Langsung saja, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi. Siapa dia? Inilah saya perkenalkan, Bapak Haji Muksin MPD. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, fine kalau bahasa Inggris. Fine, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Mudah-mudahan ilmu yang nanti Bapak berikan bisa menginspirasi untuk para Yurja lovers di rumah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik Pak Haji. Ya. Nanti kita berbincang-bincang santai. Ada beberapa segmen nanti. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang keseharian Pak Haji dulu di rumah. Baik. Kira-kira kegiatan Pak Haji selama 1 hari penuh dari pagi sampai malam itu seperti apa Pak? Ya, saya memulai kegiatan harian saya ya sejak sebelum subuh, Pak Amin ya. Iya, Sebelum luar biasa. subuh sudah bangun. Kira-kira jam 4 kurang dikit lah, kita bangun, kemudian kita ke kamar mandi, kemudian mandi bersih-bersih, dan kemudian siap-siap kita mau menuju masjid. Ya, karena memang perlu sahabat ketahui, Yurja lovers semua tahu bahwa Pak Haji Muksin ini rumahnya nempel di masjid. Nah, jadi rumahnya nempel di masjid. Berdekatan ya, Pak. Berdekatan. Kalau untuk berangkat ke sekolah biasanya jam berapa? Kalau ke sekolah, saya mengikuti jam masuk Yurja. Oh iya. Jam Yurja kan sekarang ini jam 6 tepat. Berarti kalau anak-anak saya disuruh jam 6 sudah di kelas, berarti kita sebelum jam 6 sudah ada di sekolah. Kira-kira karena rumah saya dekat, kadang jam 6 kurang seperempat saya berangkat cuma 5 menit, sekitar 5 menit. 5 menit ya? Iya. Pakai motor, pakai mobil biasanya? Pakai motor Bang, ya. Alhamdulillah lancar. Mobil jangan dipakai dong kalau gitu. Alhamdulillah buat jauh-jauh aja. Oh, jauh aja. Baik, Pak Haji, kira-kira saya pengen tahu kondisi di rumah ketika Pak Haji itu mau berangkat. Apakah seperti apa yang ada di rumah Pak Haji? Kebetulan saya kan mengajar sudah lama Pak Min. Ya. Dari semenjak saya belum punya anak atau bujangan ya. Kemudian saya punya anak juga. Nah, ketika saya punya bayi tentunya berbeda dengan kondisi sekarang. Karena anak saya sudah besar semua. Jadi sekarang ya tidak begitu repot persiapannya. Istri saya fokus menyiapkan saya yang untuk berangkat sekolah. Kalau sekarang ini gitu. Disiapin sarapan dulu enggak? Disiapkan sarapan. Kadang luar biasa. makan sebelumnya kadang saya bawa gitu ya. Oh, jadi iya. tergantung waktu. Biasanya nih kalau kita pagi-pagi berangkat ke sekolah itu kan sebelum jam 6 ya. Iya. Kondisi jalanan sudah macet apa belum? Kalau Jalan Tipar Cakung di mana Yurja berada sebetulnya memang terkenal macet. Iya. Tapi itu macet terjadi mungkin sekitar 6:30 ke atas, Pak. Kalau kita menuju sekolah jam 6 kurang ya, itu insya Allah aman, lancar. Betul. Nah nih, Yurja lovers dimanapun berada, jadi yang tinggal di Jalan Tipar Cakung, kalau mau masuk Yurja harus berangkatnya jam 5:30. Jam 5:30. Akan lebih mudah. Ya, Pak Haji. Baik. Terus gini Pak Haji. Pak Haji ini kan setiap hari datang ke sekolah. Waktunya pagi-pagi, pulang sore hari. Apa yang membuat Pak Haji itu tetap bersemangat setiap hari Pak Haji? Pertama, yang membuat saya semangat ini kan tuntutan ibadah. Bagaimana saya sebagai kepala keluarga mencari nafkah, ya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga saya tentunya
karena kebetulan pekerjaan saya adalah mengajar, ya tentunya saya harus profesional, bertanggung jawab. Ya saya berangkat di pagi hari, mengikuti aturan, pulang di sore hari, kayak gitu Pak. Oh iya, baik. Luar biasa Pak Haji Muhsin nih. Amin. Kira-kira nih Pak Haji, bagaimana Pak Haji mengatur waktu untuk kegiatan tugas di sekolah, untuk keluarga, untuk ibadah, untuk masyarakat? Ya, baik Pak. Kebetulan saya kan memang terkenal dari dulu mengajar dan banyakkan waktu memang di sekolah. Tetapi saya tidak melupakan juga kegiatan untuk ibadah di masjid dekat rumah, untuk kegiatan masyarakat setelah ba'da isya seperti tahlil di masyarakat, ya memenuhi undangan-undangan, ya para tetangga atau majelis taklim, pengajian, majelis zikir. Tentunya saya fokus yang pertama adalah mengajar dulu. Kalau pagi saya berangkat ke Yurja sampai pulang di sore hari, nah ketika saya maghrib, kadang saya menjadi imam di masjid rumah saya. Nah setelah Pak Raisa memenuhi undangan atau pengajian, ya kayak gitu aja Pak Men. Ya sampai kita cukup waktu, sampai kita ada batas untuk istirahat. Ya. Betul. Jadi kalau nggak salah Bapak ini jadi pengurus masjid ya, masjid DKM Masjid Jami As-Solihin. Masjid Jami As-Solihin Lampung Barat, ya luar biasa ini. Beliau lovers dimanapun berada. Kenapa beliau saya jadikan inspirasi? Karena beliau ini sangat menginspirasi, ya. Di tempat kerjaan beliau aktif, semangat, di rumah rajin, di masyarakat rajin, ya. Beliau saya kenal dekat. Mungkin yang terakhir dari sisi kehidupan sehari Pak Haji Muhsin ini, kira-kira apa kegiatan Bapak yang paling favorit ketika ada waktu luang? Ketika waktu luang, tentunya waktu luang saya Pak Min itu ketika sekolah libur, ya kan, hari Sabtu dan Minggu. Favorit saya kadang-kadang ya bersama keluarga lah, olahraga di pagi hari, ya di taman-taman yang ada di perumahan atau makan bersama dengan keluarga, itu Pak. Kalau naik sepeda masih jalan terus? Naik sepeda juga kadang-kadang, ini tergantung mood. Kalau teman-teman yang lagi banyak yang ngajak bersepeda, saya bersepeda. Kalau enggak ya saya bawa motor ke lokasi olahraga, kemudian jalan kaki, keliling gitu. Ini info nih Yurja lovers, Pak Haji Muhsin kalau ada yang mau ngajak naik sepeda boleh jalan-jalan. Bisa ke JGC, bisa ke Sedayu atau kemana saja. Ke Monas bisa ya? Ke Monas pernah. Pernah saya dulu. Ya, waktu masih fresh lah badannya. Iya. Baik, Pak Haji, kita masuk ke segmen yang kedua. Baik. Saya pengen tahu tentang riwayat pendidikan Pak Haji ini. Mohon diceritakan dulu sekolah SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kalau perlu sampai kuliahnya. Iya. S1, S2 ya. Tentunya pendidikan itu kan ada yang formal, ada yang non formal Pak Min. Non formal saya sejak kecil lah, sebelum saya sekolah sama orang tua, disuruh ngaji dengan guru-guru agama di sekitar rumah. Contohnya siapa guru yang? Waktu itu namanya ya guru non formal di dekat rumah, Haji Abdillah, Ustaz Haji Muhammad Ali bin Haji Nahi. Itu ketika saya usia sebelum sekolah, prasekolah, umur sekitar 7-8 tahun. Nah, selanjutnya saya menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah MI Umdatul Rasihin. Ya, itu saya MI Umdatul Rasihin 6 tahun, lulus pada tahun 84 Pak Min. Ada yang masih ingat satu angkatan Pak Haji siapa? Oh, satu angkatan saya banyak, seperti Pak Haji Zila. Oh, Pak Haji Zila. Ya, ini satu kelas yang saya pernah dulu di MI Urja. Di SMP-nya, ya selanjutnya dari MI Urja, saya ke SMP Negeri 90. SMP Negeri Pulau Gadung. Di sebelum tender tuh. Kenapa di sana? Karena memang dulu prinsip daripada MI Urja mengutus siswa-siswinya ikut aja tes di negeri, nanti barangkali jangan jadi ada pengalaman. Sekolah swasta dari Cakung bisa berbaur dengan sekolah orang-orang kota di sana ya, di Pulau Gadung. Kebetulan juga waktu itu kan MTS Yurja belum berdiri, belum ada. Belum lama lah. Jadi saya dan kawan-kawan Pak Haji Sila, Ibu Jumani juga ke sana ke SMP Negeri 90. Favorit dulu itu. Termasuk favorit Pak Men, rankingnya. Jadi 90 baru 144, baru 146 waktu itu pilihannya.
urutannya. Ya, kemudian setelah SMP Negeri 90 lulus, orang tua saya menyuruh saya malah mondok. Jadi sebelum nggak linear ini ya. Kalau saya kan SMP, SMA. Saya SMA sempat dapat pamin tes itu SMA 89. Oh, favorit juga kan ya di sana ya, iya. di tinggi itu. Biasa, Saya dapat SMA 89 tapi nggak diambil, disuruh mondok. Nah, ikut sahabat saya tuh Ustaz Haji Manulaki Menkori. Karena dia dari MI di sana, lulus MI di sana dari MTS. Kalau saya lulus SMP, jadi aliyah. Langsung aliyah di Buntet, tepatnya di Madrasah Aliyah NU. Manu Buntet Pesantren. Itu sekitar tahun 87. Lulus sampai 90. Nah, setelah di Manu Buntet saya melanjutkan kuliah S1 di UIN Jakarta. Dulu masih IAIN, Pak Men. Iya, dulu tahun 90. Kemudian ya angkatan saya dari Manu juga banyak yang dapat. Ada sekitar berapa orang itu, ada yang di PAI, ada yang di Syariat. Kebetulan saya dapatnya waktu itu di jurusan apa ya, Fakultas Adab Sastra Arab ya. Kuliah Adab. Ya, mata kuliahnya juga harus berbahasa Arab semua. Kemudian juga skripsi saya juga harus bahasa Arab semua. Itu memang tantangan banyak. Tentunya dari pesantren ya. Ya, benar dari pesantren ada basicnya dulu lah kami. Ya, walaupun materinya semua skripsinya itu bahasa Arab. Dan perlu diketahui Yurja Lovers, beliau ini sudah S2 ya. Alhamdulillah. S2 jurusan bahasa Inggris. Ya, betul bahasa ya? Inggris, betul. Saya S2. Sebelum saya S2 karena saya guru bahasa Inggris, saya juga ambil diploma, Amin. Diploma bahasa Inggris. Jadi saya mengimbangi S1 saya yang sastra Arab itu diploma di Akademi Bahasa Inggris Prawira Marta, punya Oxford. Oh, punya Oxford. Ya, saya alhamdulillah punya ijazah diploma 1 bahasa Inggris. Juga saya mengimbangi pelajaran bahasa Inggris karena saya suka, yaitu di LIA cabang Pramuka. Saya ikut tes sekitar 2 tahun saya menimba LIA bahasa Inggris di LIA Pramuka. Yaitu pamen sekitar tahun 97 saya ikut LIA Pramuka dan saya sambung tahun 99 ikut pendidikan di LIA cabang Ciputat. Ya, kelas ya conversation class gitu. Sambil kuliah double itu. Iya. Ikut kegiatan yang lain. Kuliah S1 di UIN sambil diploma bahasa Inggris. Ambil saya kursus di LIA gitu, melengkapi aja. Dari jurusan yang berbeda itu ya, bahasa Inggris sama sastra Arab ya. Ya, karena saya suka maka saya melengkapi karena suka bahasa itu. Kan di pondok di Buntet pamen kebetulan anak-anak banyak latihan muhadharah, kadang percakapan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi saya tertarik tuh, senang gitu pamen. Jadi ya saya waktu kuliah tidak hanya bahasa Arab, kuliah diplomanya bahasa Inggris, juga ambil di LIA Ciputat dan LIA Pramuka. Berarti Pak Haji ini sejak kapan itu tertarik kepada bahasa Inggris? Oh, sebetulnya bahasa Inggris saya tertarik pamen sejak saya masih di MI. Oh, masih di MI. Artinya saya ke rumah kakak saudara-saudara saya yang udah SMP SMA. Yeah. Saya main ke rumahnya, ada kamus-kamus, ada buku pelajaran tensis bahasa Inggris saya baca-baca. Terlebih-lebih setelah saya di Buntet itu banyak dialog-dialog bahasa Arab dengan teman dan ketemu guru yang sangat inspiratif, pamen. Guru saya di Madrasah Aliyah NU yaitu yang bernama almarhum almarhumlah Bapak Amin Subagio. Ini sangat inspiratif bagi saya. Kalau dia datang kelas langsung diam. Bunyi sepatunya tak pantoko wibawa sekali, diam semua. Walaupun untuk kelas berisik, kelas IPS saya yang bader-bader ada yang namanya Rois ya kan. Badan gede tinggi berisik, tapi begitu Pak Amin Subagio datang langsung diam. Pak Amin gak banyak ngomong karena memang zaman dulu sistemnya ngajar belum ada whiteboard, masih kapur ya. Media-media juga masih kurang kan, sekitar tahun 87 88 gitu ya. Sekitar tahun 90-an ya, tahun 90 saya kuliah. Sekitar waktu saya masih di pondok itu, jadi Pak Amin Subagio itu menginspiratif sekali. Yang ngajar langsung tulis papan tulis materinya apa. Kita mencatat dulu. Setelah itu kita dikasih latihan, dijelasin dikasih latihan. Nah itu, duluan saya senang tuh main dulu-duluan. Saya kumpulin itu buku, alhamdulillah dikoreksi betul, senang. Jadi terbawa sampai sekarang inspiratif model pembelajaran beliau. Pak Amin Subagio, guru saya waktu di Aliyah di Buntet Pesantren Cirebon. Baik, Yurja Lovers, catatan buat kalian. Inspirasi dari Pak Haji Husin, beliau sudah senang bahasa Inggris sejak kecil ternyata, dan beliau rajin membaca. Ditambah lagi ada inspirasi dari guru beliau yang bernama almarhum Bapak Amin Subagio.
kebetulan beliau adalah paman saya. Alhamdulillah ya. Nyambung Pak Amin ya. Nyambung. Saya dari Cirebon, Pak Amin juga dari Cirebon ya. Kebetulan saya belum kenal beliau awalnya nih. Iya. Ya, adik saya satu angkatan di Iya. UIN Jakarta. Jadi sudah bareng Pak Amin Sudah ya. bareng ya. Baik. Baik Pak Haji. Pak Haji ini suka bahasa Inggris, kemudian mengajar juga bahasa Inggris. Walaupun dulu di UIN jurusan Nah, ya. Tantangan apa yang kira-kira Pak Haji rasain berat ketika mengajarkan bahasa Inggris? Ya sebelumnya Pak Amin, karena saya terus ingin berkembang dan ingin mengembangkan diri, saya juga menimba ilmu kan S2 tuh bagaimana biar saya punya ijazah bahasa Inggris. Iya. Ambil S2 di Unindra. Nah, kebetulan lulus ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Iya. Untuk melengkapi bahwa saya sebagai guru bahasa Inggris, jadi kompetensi diri saya terus tingkatkan Pak Amin. Betul. Dengan cara ya banyak ikut-ikut kayak seminar, webinar, kemudian S2 selesai ya. Nah, tantangan di dalam mengajar bahasa Inggris memang banyak. Pertama ya karena itu kan bahasa asing Pak Amin. Iya. Tentunya Betul. kita sendiri kan Iya. kita orang asli putra daerah, orang Indonesia. Betawi Tentunya kan lagi. Betawi nggak biasa menggunakan bahasa Inggris karena kurang dibiasakan ya. Iya, kurang Jadi dibiasakan. lingkungannya beda dengan native speaker kan, orang yang lingkungan hidupnya Lingkungan dengan keluarga yang ngomong bahasa bahasa Inggris Inggris, terus, atau dia ke Singapura barangkali kursus, itu cepat itu menangkapnya karena praktek setiap hari atau di pondok-pondok modern kantor. Ya. Itu tantangan terberatnya seperti itu Tantangan ya. berat Karena gini. memang di lingkungan jarang berbahasa Inggris. Ya gitu ini ya. Gimana nanti kita Iya. bicara bersama. Ya. Kalau di Pare karena lingkungannya bahasa Inggris akan lebih mudah ya. Lebih mudah. Baik Pak Haji, terima kasih. Kemudian Pak Haji ketika kuliah di UIN Jakarta jurusan sastra Arab, Iya. sementara Pak Haji juga mengambil kegiatan di kursus bahasa Inggris. Iya, ya, Bang. Itu bagaimana cara membagi waktunya Pak Haji? Ya kebetulan saya kuliah kan waktu itu S1 itu kan paling 4 hari Pak Amin ya. Iya. Nah, ketika ada waktu saya ikut tes waktu itu ambilnya malam Pak Amin. Iya. Kan kuliah kan pagi Luar biasa. dan sore. Malam saya pulang kadang jam 9 malam dari Liat. Iya. Iya, saya berangkat kadang habis asar pulangnya jam 9 malam ikut kelas di Liat itu. Saya sholat berjamaah maghrib di sono, sampai isya di sana, pulang ke rumah. Ya begitulah udah teler. Iya. Udah kuliah juga, ambil kursus juga Betul. gitu. Nah ini Yurja Lovers dimanapun berada, kalian yang belajar dari pagi sampai sore sudah merasa kalah. Beliau pagi kuliah sampai sore, sore sampai malam itu kegiatan di kursus. Makanya beliau sangat inspirasi sekali untuk kita semuanya. Baik, Pak Haji, apa atau siapa yang paling berpengaruh ketika Pak Haji itu mengajar di Umdatul Rasyidin? Yang paling berpengaruh ketika saya mengajar di Umdatul Rasyidin, ya tentunya yang menjadi suri tauladan saya dahulu itu guru-guru saya sendiri, Pak Amin, yang ada Siapa di antaranya? yang ada di Yayasan Umdatul Rasyidin Jakarta. Oh. Yang pertama yaitu almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Abdul Azhari, di mana saya waktu saya sekolah SMP 90, saya sekolah sore, paginya saya ikut mengajar. Iya. Diterima oleh beliau yang ikut ajar pagi hari, ya. Maksudnya saya sekolah siang, beliau mengajar yang pagi, saya ikut pengajian, ya, dengan teman-teman SMP yang sekolahnya siang, ikut saya ngaji. Pernah juga almarhum Kiai Haji Muhammad Ahyad Abdul Azhari juga itu sangat menginspirasi saya. Beliau serba bisa Pak Amin, Iya. bahasa Arab, bahasa Inggris kan udah biasa bagi beliau itu. Multi talent. Iya, apa aja matematikanya semua itu saya sangat Iya. kagum sekali. Jadi saya pernah juga waktu saya masih usia MI kelas 5 sempat ikut-ikutan aja ngaji di Iya. rumah almarhum Kiai Haji Muhammad Ahyad. Dan waktu saya SMP sekolah di sore hari, paginya saya ikut mengaji almarhum Bapak Kiai Abdul Azhari. Itu Pak Amin. Luar biasa. Keduanya tokoh yang sangat inspiratif bagi saya. Iya. Nah ini Yurja Lovers. Jadi kalau kalian itu ingin maju, jadikan tokoh-tokoh inspirasi buat kalian. Ya, mungkin guru kalian, mungkin orang tua kalian, atau siapa saja yang kira-kira bisa menginspirasi kalian untuk maju. Beliau seperti Pak Haji Muhsin, ya, terinspirasi kepada almarhumlah Kiai Haji Abdul Azhari, terinspirasi kepada almarhumlah
Kiai Haji Muhammad Ahyar dan seterusnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Baik. Selanjutnya saya masih ingin penasaran nih. Ya, baik. Pak Haji itu dikenal oleh kalangan alumni, dikenal oleh kalangan siswa-siswa, dikenal oleh kalangan orang tua, Jogja lovers lah semuanya ya. Mungkin karena saya Ada salah satu ciri khas ya. Iya. Ciri khas Pak Haji itu adalah ketinggalan matanya itu, apa sih itu? Iya. Apa itu? Kecolok matanya ya. Iya. Nah, itu apa yang pertama kali Pak Haji bikin seperti itu sampai jadi booming seperti itu? Yang paling alumni kesannya sangat mendalam, mereka masih ingat kalau ketemu. Pertama mereka mengatakan, aduh bapak masih muda aja. Oh, iya. Nanti kayak dulu Kalau aja. dulu begitu ya? Iya. Terus mereka masih ingat tuh Mamin, kalau pertama-tama kalau bareng in the name of Allah. Nah, Iya. saya assalamualaikum masuk kelas langsung 1, 2, 3 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah ya Bismillah. Terus la ilaha illallah pakai bahasa Inggris. Baru Al-Fatihah itu dari sejak saya ngajar, saya 95 sampai sekarang saya terapkan itu Mamin. Oh, iya. Dan ternyata itu membekas di hati mereka. Ingat ya? terus, in the name of Allah kalau ketemu saya dengan nama Allah. Ya bahasa Inggris walaupun sedikit, juga saya masuk itu. Kemudian ada istilah topi merah, itu topi Iya, merah. topi Bagi merah. anak yang bandel-bandel, mau nggak topi merah? Mau pak? Saya tulis bahasa di papan tulis. Iya. Apa artinya bahasa Inggris topi? Cap. Apa artinya merah? Red. Jadinya cap red. Nah yang bandel-bandel saya cap red nih. Nah ini juga lovers yang masih ingat, Iya. silakan nanti Iya. komen ya, komen, Iya. komen pada beliau nanti ya. Iya. Iya. Baik Pak Haji, ini sekarang gini Pak Haji, kalau kata guru bahasa Indonesia, guru hebat pasti akan datang dari keluarga yang hebat. Nah, saya mau tanya Pak Haji ini, Pak Haji itu istri lulus kuliah ya, Alhamdulillah Pak. anak berapa? 3 ya? Anak 3. Nah, yang satu Ahmad Lutfi itu sekarang udah S2 ya? S2 S2. Bentar lagi insyaallah amin doain Mudah-mudahan cepat selesai ya, doain Ya. ya semuanya lovers. Ya. Kemudian yang kedua, Yang kedua Muhammad Fadil Pala sudah lulus S1. Lulus S1 Dia hukum ya? sarjana hukum amin. Sarjana hukum. Udah kerja alhamdulillah. Alhamdulillah, kerja. Yang ketiga, Yang ketiga kayak lagi Zada masih di Manpeka sekarang. Tri Bontot beliau Ciamis, ya, di Ciamis. MAN PK Ciamis. Ya, Luar biasa ya. 11 sekarang. Pasti orang tua menginspirasi anak untuk maju ketika orang tuanya maju. Jadi karena itu Yuja Lovers di rumah ya, jadikanlah inspirasi siapapun untuk kita untuk maju. Tapi saya juga tidak melupakan doa-doa waktu itu Pak Men waktu orang tua masih hidup. Tentunya doa orang tua jangan dilupakan ya Pak. Ya, Doa-doa mereka, pasti kita itu. tes kuliah, tes kerja, tes apa itu orang tua ya, kita mengajar, mau tes tulis, apa mau pekerjaan ya, kita mau setiap langkah usaha kita jangan lupa ya kami tentunya doa orang tua ya. Orang tua, iya. Misalnya itu guru-guru kita ya. Nah, terus gini Pak Haji. Pak Haji itu dari pagi Senin sampai Jumat di sekolah. Kira-kira dukungan keluarga kepada Pak Haji untuk bertugas itu seperti apa Pak Haji? Ya mereka, keluarga saya yang terdiri dari istri dan 3 orang anak saya itu enjoy aja Pak Men. Itu aja ya. Karena memang dari dulu profesi saya sebagai pendidik baik itu di formal maupun informal Menanamkan keterbukaan ya. Iya, artinya Komunikasi gitu ya. ketika saya berangkat ya saya mesti saya disiapkan dulu apa aja yang ketinggalan gitu. Iya, iya betul. Saling didukung. Kalau anak-anak seperti gimana? Ya anak-anak saya kan waktu itu banyak kan kami di pondok. Oh, di pondok ya. Sekarang baru pada kumpul lagi nih. Waktu yang pertama mondok kan dari Iya. di Cirebon 3 tahun, ditambah Lirboyo 6 tahun, 9 tahun. 9 tahun di Ya, luar. ya, Ahmad Dawud itu S1-nya di Lirboyo sana. Temannya di Buntet, terus kuliahnya di Lirboyo. Nah, sekarang di sini Untuk komunikasi sama anak-anak ada kendala nggak? ya terkadang sebagai orang tua kita harus memahami ya, pahami psikologis anak-anak zaman sekarang tentunya sangat berbeda kan dengan kita pola Iya, pikirnya. betul. Nah, sekarang kan ya Gen Z ya, ya. Iya betul. Ya itu digitalisasi gimana ya, IT gimana, medsos gimana ya kita ya kadang yang memaklumi, kalau enggak ya kita juga bisa ketinggalan juga dari apa yang anak-anak mau gitu. Yang menyadari dan memaklumi perkembangan dunia sekarang. Betul. Pak Haji, Pak Haji ini kan di masyarakat aktif, di sekolah aktif.
Bagaimana cara menanamkan keimanan, kekeluargaan, persahabatan, kemudian kemaslahatan kepada anak di rumah seperti itu Pak? Ya, kepada di rumah tentunya buah itu pada dasarnya tidak jauh dari Pohon. Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ditanya bagaimana menanamkan anak-anak, tentunya sebagai orang tua kita harus jadi teladan, Pak Men. Iya, betul. Kalau kita ingin anak kita rajin ke masjid, ya kita juga tentunya lagi masjid. Kalau kita pengen anak kita semangat dalam kerja, ya kita juga harus rajin dalam kerja. Betul. Ya kayak kita ya, Pak Men. Saya memang rumah kebetulan alhamdulillah bersyukur dekat masjid. Ya alhamdulillah anak-anak nggak pakai disuruh karena kalau ada di rumah. Iya, otomatis dengan sendirinya ya. Iya, contoh. Iya. Mencontoh ya, jadi toladan ya. Setiap kita di masyarakat juga. Bagaimana kita di masyarakat kadang-kadang kita diminta untuk mencintai itu karena memang yang kita yang membeda-bedakan dalam masyarakat, yang bersikap bagaimana kita menjaga perasaan warga yang berbeda-beda pendidikannya, maupun suku-sukunya, itu ya kita bergaul harus dengan asik dan tidak boleh pilih kasih gitu Pak. Betul. Jadi lovers sekalian semua dengar ya, bahwa dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak itu bagaimana tergantung orang tuanya. Iya. Suri toladan, keteladanan yang ditanamkan beliau pada anak ternyata akan mengalir dengan sendirinya. Itu luar biasa. Ya, Baik Pak Haji. Sekarang masih terkait keluarga Pak Haji. Adakah Pak Haji ini yang mengambil nilai-nilai dari orang tua Pak Haji, bapak atau ibu yang masih dipakai dan diterapkan pada anak-anak? Oh, ada Pak Men. Contohnya seperti apa? Tentunya banyak. Seperti orang tua saya almarhum lah. Yang Sunan Juspanto orangnya saya tahu waktu itu orangnya neko-neko. Ya orangnya ya pria. Kadang sering pantun juga kalau acara perkawinan diajak ambilan apa PKS itu sering diundang juga. Orangnya humoris, ceria. Dan juga sama orang nggak pernah ya marah gimana gitu Pak. Itu aja orangnya. Saya contoh bapak saya almarhum Bapak Jaswi gitu. Makanya saya pernah dapat informasi begini nih. Ya. Kalau kita mau bercermin, cermilah kepada orang tua kita. Maka itulah kita gitu. Boleh jadi Pak Haji Musa seperti ini, mungkin orang tua seperti itu ya. Saya pernah mantun pintar Pak ya. Iya, baik Pak Haji. Bisa ceria humoris dia. Sekarang kita lanjut terkait dengan hal-hal di luar itu ya Pak Haji ya. Nanti yang terakhir kita tentang MTS udah. Sekarang hobi dan kebiasaan Pak Haji Musin nih, kira-kira hobinya apa sebenarnya sih? Hobi sebetulnya Pak Amin di samping kalau ada waktu olahraga itu kuliner Pak. Kuliner ya. Kuliner ya, artinya kuliner itu nggak mesti mahal. Oh, gitu. Kuliner itu artinya cocok di lidah bagi saya. Asik ya. Iya. Asik ya. Dulu kan katanya nasi padang mahal. Dulu. Sekarang kan udah murah. Artinya kita asik aja makan, minta kuahnya yang banyak diaduk-aduk. Nikmat sekali tuh. Kuliner itu, terus kuliner kayak semacam soto. Pokoknya kuliner kan saya kadang ngajak keluarga, ya saya ajak. Atau Pak Haji Musin ini punya apa namanya YouTube ya, punya medsos. Kalian yang suka melihat medsosnya Pak Haji Musin pasti diantaranya adalah kuliner ya. Ada kuliner di samping sekolah ada. Iya. Campur-campur mix kan, hibrid kalau sekarang campur. Kalau terkait dengan bahasa Inggris, Iya. Hobi-hobi yang terkait dengan bahasa Inggris apa Pak Haji? Misalnya apa? Ya untuk mempertajam bahasa Inggris kadang-kadang saya juga membuka kamus atau aplikasi online Pak Men. Sekarang online. Ya seperti Duolingo atau Kamusku itu udah saya download. Ketika saya nggak tahu arti saya buka, saya cari gimana cara bacanya saya buka. Karena di kelas juga kan saya bisa karena saya bawa HP, aplikasi saya buka kalau nggak tahu ya nggak apa-apa kan. Sekarang ada Google Translate macam-macam gitu Pak Men. Dunia sekarang memang teknologi ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Aplikasi bahasa Inggris sangat membantu. Iya, kira-kira ada rencana jangka panjang nggak terkait dengan profesi ke bahasa Inggris ini, Pak Haji? Ya, sebetulnya kan kalau dilihat usia sekarang, ya saya mau pamit lah. Tapi semangat harus tetap membara ya. Dan dunia pendidikan. Saya juga berusaha bagaimana anak-anak saya juga mencintai samping agama
adalah salah satu yang suka bahasa Inggris. Mungkin nanti anak saya nomor 3 ya, bagaimana dia biar jadi senang dengan bahasa Inggris juga. Kalau yang lain sih dia kalah saya juga sebenarnya karena lain itu. Mudah-mudahan itu ya, buah itu nggak akan jauh jatuhnya dari pohonnya ya. Saya begitu mainan baik-baik sih pengennya. Iya. Tapi ya pasti dalam hidup ini ada ujian. Jadi dengan jangka panjang saya juga yang menularkan ilmu itu kepada anak-anak saya, dan bagaimana saya juga nanti berkoordinasi dengan stakeholder sekolah seperti Pak Amin dan yang lainnya. Bagaimana bersama dengan mungkin guru-guru yang lebih muda dari saya, junior-junior itu, bagaimana kita mengembangkan bahasa Inggris di tengah krisis barangkali moralitas di dunia ini yang makin berkurang, di tengah gempuran media sosial semakin tinggi, bagaimana barangkali message itu bisa digunakan untuk pelajaran bahasa Inggris, gitu Pak Amin. Nanti kita diskusikan kembali dengan stakeholder sekolah. Iya. Nah, luar biasa ya. Jogja Lovers, Pak Haji ini walaupun sudah S2 masih punya jangka panjang. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan berhasil ya. Amin. Kita doakan bersama ya Jogja Lovers. Baik, sekarang saya mau bertanya terkait dengan Pak Haji dan Yurja ini. Ya. Pak Haji sejak kapan mengajar di Yurja? Saya mengajar di Yurja sejak Juli tahun ajaran baru tahun 1995 Pak Min. 95 ya. Kalau itu udah berapa tahun Pak Min? Kalau sekarang 30 30 tahun ya. 30 tahun ya. Ya sejak bujangan itu saya masih kuliah. Masih bujangan ya. Masih kuliah. Awal mula masuk ke Yurja itu seperti apa Pak? Dulu kan kita alumni itu kan merasa terpanggil atau dipanggil ya harus siap. Oh gitu. Saya malah dapat kabar dari adik saya yang sekolah di MI, saya udah kuliah itu, katanya dapat salam dari Pak Abdul Jawar kebetulan waktu itu, disuruh ke rumahnya. Pak Jawar waktu itu kepala sekolah MTS, saya dipanggil ke rumahnya gitu Pak Men. Nah itu diminta untuk mengajar, itu Pak Men tahun 95. Udah lulus kuliah ya waktu itu ya? Belum, belum, masih kuliah ya? Terakhir ya, menjelang terakhir? Iya, menjelang terakhir masih unyu-unyu kalau kata orang dulu. Masih sedang peras-peras 95. Jadi awalnya bergabung karena dipanggil ya, juga rasa terpanggil ya, karena alumni ya. Nah, apa yang membuat Pak Haji Muhsin itu bertahan sampai 30 tahun di Yurja? Yang membuat Pak Haji Muhsin bertahan itu seperti apa? Ya pertama, Pak Min, ada di sana ada hadis juga tuh ya, tanda-tanda arbaun min sa'adatil mar'i, kan ada 4 Pak Min. Ya, arbaun min sa'adatil mar'i. Pertama apa katanya Pak Min? Zaujatuhu sholihah, punya istri soleh. Terus wa auladuhu sholihin, anak-anaknya pada soleh. Wa khulatauhu sholihin juga. Teman-teman bergaul ya, guru, sahabat-sahabat gurunya orang-orang soleh kan. Karena di lingkungan guru tentunya itu, nah guru-guru itu baik-baik, ya itu juga termasuk lingkungan, kulato, sahabat-sahabat itu orang-orang baik. Dan terakhir wariskuhu fi baladihi, rezekinya nggak jauh dari rumahnya, rumah saya dekat, ya Allah. Jadi lingkungan sekolah, kulatonya baik-baik, yayasannya, guru-gurunya, itu membuat kita enak, ya Pak Min ya. Kemudian juga rumah juga nggak jauh, itulah. Jadi kulato, inspirasi buat kita ya, ternyata betahnya beliau itu karena ada dasar hadis tadi itu. Luar biasa. Ini Pak Haji Muhsin terkait masih dengan bahasa Inggris ya. Kira-kira apa sebenarnya filosofi Pak Haji Muhsin itu mengajar bahasa Inggris? Ya. Filosofinya seperti apa? Filosofinya adalah semua bahasa adalah alat komunikasi. Tentunya bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kalau kita ingin bisa bergaul dengan dunia internasional, kita harus bisa bahasa Inggris. Baik itu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Di sini saya mencoba bergaul dengan bahasa Inggris karena memang bahasa internasional Pak Min. Jadi filosofinya karena ia adalah bahasa internasional dan harus kita kuasai. Setiap orang harus menguasai kalau bisa. Kemudian saya bisa belajar juga cuma beliau nih bahasa Inggris ya. Karena bisa di online bisa. Ini saya dapat masukan juga dari anak-anak ini. Ketika Pak Haji Muhsin mengajar itu menyenangkan, walaupun kadang-kadang menyebalkan. Pasti ada Pak. Ya,
apa yang kira-kira Pak Haji strateginya Pak Haji laksanakan gitu agar pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan buat anak-anak? Ya, dalam pelajaran bahasa Inggris kan ada istilah like and dislike, Pak Men. Like and ada dislike. faktor sendiri tuh. Betul. Ya, like atau preference, kesukaan. Ya, I prefer apple to orange. Saya lebih suka apel daripada orange. I like mango. I like durian. I dislike, umumnya I dislike star fruit. Atau I like you, I dislike you. Nah, dalam hidup ini kan ada suka dan nggak suka. Bagaimana saya mencari celah sukanya anak, Pak Men? Tentunya dengan ya ada humor-humor sedikit, Pak Men. Ya, tentunya dislike tentu ada. Kadang saya juga nggak suka tuh anak-anak yang nggak bisa diatur, ya. Kalau zaman dulu kan belum ada dipidanakan guru-guru ya masih. Kalau sekarang saya barangkali guru-guru sekarang mikir-mikir. Artinya bagaimana enjoyable-nya itu dirubah, bukan kayak pola zaman dulu ya, dengan kita kerasan. mengikuti situasi kondisi zaman Zaman sekarang. Bagaimana like anak, bagaimana dislike kan tergantung umur mereka. Kita juga sebagai tenaga pendidik kadang-kadang kita juga ada mood, ada nggak mood. Seumpamanya kita lagi badan kurang sehat, gimana triknya? Apakah kita memberikan catatan atau ringkasan? Ya, kemudian apa kalau zaman sekarang dengan video ya, video pembelajaran itu, Pak Men. Ya. Nah, ini ada informasi juga dari anak-anak kalau Pak Haji Muhsin itu lucu. Nah, kira-kira lucunya di mana, Pak? Yang Bapak sering ini? Iya, sebetulnya kalau dikata lucu zaman sekarang itu boleh nggak ya, Pak Min, dalam dunia pendidikan? Boleh. Ya, karena ada lagi ramai nih viral, gimana tuh katanya guru badut, Pak Min. Di dalam apa tidak bersihnya, Pak Min? Pak Min sendiri tahu lah sebagai pendidik. Pada dasarnya begini, yang namanya guru itu harus bisa membaca situasi kelas. Ketika kelas itu membosankan, bagaimana cara kita membuat mereka itu bergairah kembali? Salah satunya dengan cara yang baru itu lucu, diperlukan pada situasi tertentu. Cuma nggak boleh larut, Pak Min, ya. Ya, betul. Nah, bagi saya itu memang punya ciri khas. Kadang ya ketika mengajar saya keliling-keliling, kadang-kadang ada yang saya dekat sama anak-anak, saya pegang rambutnya, pegang kupingnya, gimana nih gitu. Ya, tidak terasa kadang-kadang saya itu terlalu anak-anak. Ya, kok saya nggak ada apa-apa ini dipegang. Nah itu kadang-kadang ya seperti kayak tadi, Pak Men, siapa yang mau topi merah ternyata artinya kepret, kayak gitu. Betul. Ya begitu, Pak. Terus apakah Pak Haji menggunakan teknologi? Kan sekarang ini jam teknologi ya. Dalam belajar Inggris dipakai nggak dengan teknologi? Ya, sejak kurikulum Merdeka, Pak Min, sejak Corona itu kan kita dituntut guru menguasai atau apa namanya RPP-nya simpel, Pak Min, ya. Sebutnya apa, Pak Min, itu? RPP 1 lembar itu? Iya, yang 1 lembar itu ya hibrid ya, campuran, Pak Min, waktu itu sejak itu. Jadi kita bagaimana memberikan anak-anak itu materi yang menarik, yaitu lewat video. Saya sejak 2 tahun lalu sudah memberi perlengkapan infocus ya, secara pribadi bagaimana bisa dibawa ke kelas-kelas gitu. Menampilkan video-video tentang video-video YouTube saya tampilin juga tuh tentang bahasa Inggrisnya ada dari sumber lain kayak gitu, Pak Men. Ya sesuai dengan materi tentunya. Menggunakan infocus walaupun kecil ala kadarnya gitu. Terus bagaimana cara Bapak agar siswa itu menyukai bahasa Inggris? Nah, ini bagaimana agar anak-anak menyukai bahasa Inggris? Tentunya pertanyaannya sama seperti pelajaran lain ya. Bagaimana dia suka bahasa Arab? Saya bagaimana anak supaya suka bahasa Inggris? Bagaimana kamu coba lihat drama-drama sekarang zaman medsos, Pak Men. Ketika menggunakan HP, download dulu tuh Kamusku, Duolingo, aplikasi bahasa Inggris, tes bahasa Inggris. Dan kalau lihat film, jangan hanya drama Korea, drama bahasa Inggris juga disaksikan. Ya, film-film berbahasa Inggris itu sangat penting, Pak Men, ya, kayak gitu juga supaya mereka suka. Karena kalau dengan drama, dengan film itu kan anak-anak tertarik gitu kan, visualisasi dengan video-video. Saya menganjurkan mereka untuk gunakanlah media sosial yang ramah, yang baik di rumah dengan cara menonton film yang berbahasa Inggris atau drama berbahasa Inggris, kayak gitu. Jogja Lovers di rumah
jangan lupa tuh ya. Kalau kamu mau bisa bahasa Inggris, tidak cukup hanya belajar di sekolah, ya. Di rumah lihat film-film yang berbahasa Inggris, buka aplikasi kamus bahasa Inggris dan sebagainya, supaya nilai tambah namanya. Nilai tambah ya, ada tambahan pelajaran di luar sekolah. Baik Pak Haji, bagaimana kerjasama dan hubungan Pak Haji dengan rekan-rekan di sekolah? Saya rasa baik Pak Min, karena tadi saya bilang wakola ta'uhu solihin. Saya terindikasi baik semua di sini karena sahabat-sahabat dan gimana baik kayak itu Pak Min. Ya kerjasamanya banyak. Seperti saya misalnya ingin waktu survei ke Ciamis, ada Pak Acep yang orang Ciamis. Saya mau ke Cirebon, ada Pak Amin yang orang Cirebon. Banyak, apalagi orang sini, di Bupati dan yayasan juga. Ya sinergi lah, saling itu. Bertukar informasi dan mendukung ketika ada informasi-informasi yang kita nggak tahu, bertanya gitu. Seperti IT, kalau saya nggak kurang, nanya lah mau Famin atau yang Pak Fajar, yang Oji yang jago IT gitu kan. Memang secara umum terlihat jelas ya, kalau di Jogja itu kekompakannya luar biasa ya, kekeluargaan, persahabatan ya, saling membantu dan sebagainya, itu sudah terbiasa ya. Baik, terakhir Pak Haji untuk kegiatan Jogja ini, apa harapan Pak Haji Muhsin terhadap MTs Umdatul Rosihin sekarang dan kedepannya? Harapan saya bagi MTs Umdatul Rosihin, tentunya stakeholder MTs Umdatul Rosihin, terus menjaga amanah daripada masyarakat yang telah dirintis oleh almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Ghani dan Kiai Haji Muhammad Ahyad, Kiai Ahmad Hilmi, Ustaz Afillah. Terus dijaga ya, semoga dengan mengingat ya bagaimana usaha mereka dalam merintis Umdatul Rosihin sekarang ini bisa dipertahankan ya, terutama Pak Amin bagaimana low profile daripada pendiri-pendiri Umdatul Rosihin dan bagaimana mereka sangat dekat dengan masyarakat. Seperti kalau masyarakat ada kesusahan, hajatan itu almarhum dulu ya Allah Ibu Muhammad itu langsung hadir di tengah masyarakat, sehingga MTs betul-betul public figurnya memang bagus kan Bang. Sekarang masih ada Kiai Haji Ahmad Haramain yang menjadi contoh ya. Nah, tentunya beliau juga menjadi tauladan di masyarakat sekarang ini. Jadi untuk sekarang ini menjaga amanah dan menjaga rintisan daripada pendiri dahulu, dan kedepannya juga ditingkatkan seperti fasilitas yang belum ada ditingkatkan atau yang sudah ada ditambah, Pak Amin. Ya, biar menjadi standarnya seperti Bang Incen atau Al-Azhar begitulah kalau ke depan. Semakin hari semakin bertambah maju, semakin hari semakin berkualitas. Tentu saja tidak sendirian, bukan hanya pengurus yayasan, tapi semua stakeholder yang berkait dengan Umdatul Rosihin bisa mendukung. Terakhir sebelum nanti kita closing, inspirasi untuk generasi muda, untuk anak-anak kita yang masih belajar, agar mereka bisa berkembang, bisa mencapai masa depannya sesuai dengan cita-citanya. Kira-kira inspirasi yang bisa Bapak berikan apa Pak? Inspirasinya Pak Min, saya mengingat ada pepatah bahasa Inggris, life is struggle, no gain without pain. Hidup adalah perjuangan, tiada hasil tanpa capek. Jadi kalau anak-anak atau siapapun ingin berhasil, tentunya perjuangannya nggak kaleng-kaleng. Sejak dari kecil merintis, belajar kalau dipelajar, belajar sungguh-sungguh. Kalau dia seorang guru atau karyawan, dia juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia nilai ta'ala itu mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau seorang guru ya, bagaimana juga dia menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekolah. Dan kalau seorang pelajar, bagaimana dia struggle dalam belajar, Pak Min. Tapi kalau anak yang malas, siapapun yang malas, no gain without pain, ya. Tidak ada hasil tanpa usaha. Menjaga, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita nggak ada usaha, ya nggak ada hasil, Pak Min. Kayak gitu, Pak Min.
inspirasi buat kita semuanya Rujak Lovers. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberhasilan tanpa capek. Tanpa struggle, betul Pak Amin. Oke. Capek adalah sesuatu yang bersamaan dengan perjuangan. Iya, Pak Amin. Tidak ada perjuangan tanpa capek. Betul Pak Haji ya? Iya, Pak Amin. Betul. Hidup adalah perjuangan. Jangan hidup kalau tidak mau berjuang. Iya. Berjuang perlu pengorbanan. Betul. Bukan namanya berjuang tanpa pengorbanan. Begitu Pak Amin. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Ya. Baik, luar biasa Pak Haji. Hari ini kita sudah bincang-bincang. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari beliau. Minimal 3. Yang pertama, beliau ini dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya berkecimpung dalam berbagai macam bidang. Wabil khusus bidang agama. Ya, pendidikan dari kecil sudah dimulai. Beliau mengaji, belajar formal dan sebagainya. Yang kedua, beliau tidak putus asa, bekerja keras terus, kuliah pagi hari sampai siang hari, sore hari, malam hari masih belajar terus, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai cita-cita. Yang terakhir, kita inspirasinya luar biasa ini. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada hasil yang kebahagiaan tanpa adanya pengorbanan, perjuangan. Oke. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Kita doakan semuanya Rujak Lovers. Pak Haji senantiasa sukses dalam karir, sukses dalam berkehidupan di masyarakat, sukses dalam mendidik anak-anaknya dan rumah tangganya, dan beliau akan menjadi panutan kita bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada episode akan datang pada Voice of Yurja selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Amin.